Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Tasya, mari kita ikuti HUG News minggu ini. Terima kekuatan yang baru dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Buat teman-teman Youth dan Jesse, yuk gabung dalam Next Gen Gathering yang akan diadakan pada Kamis 26 November jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Nikmati hadirat Tuhan dalam Intimate Worship yang akan tayang perdana pada Jumat 27 November di channel YouTube Gereja. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di YouTube channel GPI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, karena Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Demikian HUG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya shalom, puji nama Tuhan. Sampai katakan kita tinggi-tinggi pagi hari ini, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini, kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari setiap kita sungguh-sungguh pagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita membawa hati kita kepada Tuhan, membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita di tempat ini. Engkau yang ada di rumah-rumah, mari ambil sikap yang baik. Kita sungguh-sungguh boleh datang menghadap Tuhan, membangunkan syukur kita hari ini untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapak mengucap syukur untuk hari ini, untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kekuatan, buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, kami mau datang membawa syukur kami, membawa penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, apa yang boleh kami naikkan, kami berikan sungguh-sungguh boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan sungguh-sungguh kehidupan kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban, segala dosa yang merintangi kami. Kami mau tanggalkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru, penyembahan, pujian kami bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kau yang siap sama-sama katakan amin. Kami bersama-sama berpenyembahan kita bagi Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat kesetiaan Tuhan.
kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang mengalirkan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Amin. Sebab kita dalam kerajaan Tuhan. Yang percaya oleh katakan kita, supaya kita lakukan sungguh-sungguh dengan sukacita, dengan kekuatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita firman Tuhan. Aku diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada berkatakan, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhan, percaya dengan iman kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, membuat orang merayakan kemunculan Kau Raja segala. Sorakan haleluya. Apa yang dapat disorakan haleluya. Kau yang yakin, katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, Dia yang menaklukkan segala musuh. Di mana saudara? Ya, ku pakai kuasa Raja mulia. Sungguh-sungguh katakan. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan yang percaya bila Allah. Siapa jadi lawanku? Yang percaya katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, akan perisai hidupku. Berdiri dengan iman di dalam siapa saudara? Amin. Kau yang memberi kemenangan, membuat orang merayakan kemunculan Kau Raja. Sorak-sorai buat Tuhan pagi hari ini. Sorak-sorai untuk Tuhan pagi hari ini. Engkau Tuhan yang kami sembah, Allah yang berkuasa. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Umat Tuhan yang percaya untuk mengatakan kepada Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Dengan mantap katakan, amin. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, membuat orang merayakan kemunculan Kau Raja. Bermunculan Kau Raja, bermunculan Kau Raja, segala raja. Bermunculan segala raja. Kami nyatakan kasih-Mu, nyatakan kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami ada dalam kerajaan Tuhan yang kita akan goncangkan. Kami terima kemenangan. Sama-sama katakan, kami terima kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Kami silakan kita duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan
adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya?
melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Semua diberkati Tuhan, amin. Masih suka kita pada hari ini? Tuhan, sebelumnya mari kita katakan apa yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Kita baca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan janji Tuhan di tahun 2020. Semua siap? Tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan rahmat-Mu ya Bapak, sehingga kami semua dapat berkumpul tempat ini Tuhan, untuk mendekat lagi kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas setiap kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati ya Bapak, menopang setiap Bapak-bapak rohani yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan, yang telah Kau sediakan di atas kami ya Bapak. Mulai dari Ketua BPH GBI Bapak Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng RDI Bapak Gideon Rusu, Ketua Perwil Baradaya Bapak Ruben Sunarto, beserta Bapak-bapak rohani di atas kami ya Bapak. Mulai dari Bapak Niko Nyoto Rajo di Jakarta, Bapak Rubi di Gantara di Purwokerto, beserta Gembala Sidang Kemati Bapak Timotius Adi. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau menyediakan hamba-hamba-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Melalui mereka Tuhan, setiap kami dapat bertumbuh Tuhan akan pengenalan akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Kau yang akan pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan sempurna atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Kau yang berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Kau yang berkati kehidupan kesehatan mereka Tuhan. Dan Kau juga yang berkati setiap keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kota Wonosobo Tuhan, setiap warga bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kota ini dimenangkan oleh Tuhan. Wonosobo penuh kemuliaan atas Engkau Tuhan. Kau yang pulihkan kota Wonosobo ya Tuhan. Segala aspek ya Bapak, dari pertanian, perindustrian, untuk perkebunan, untuk kesehatan, untuk keamanan, keselamatan, perekonomian, semuanya Tuhan, dalam lindungannya Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau yang memulihkan Wonosobo, Engkau yang persatukan kota Wonosobo Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, kiranya kasih-Mu nyata bagi kami semuanya Tuhan, hingga ke pelosok-pelosok daerah Tuhan, semua mengenal nama-Mu ya Tuhan, sehingga Wonosobo penuh akan kemuliaan-Mu Tuhan, dan Wonosobo akan bersorak-sorai itu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang besar juga ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Pentakosta 3 Tuhan dimulai dari bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan Tuhan nyata di bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, semua diurapi oleh Tuhan, semua dimenangkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan bukan bangsa yang lemah ya Tuhan. Kau yang berkati setiap kami Tuhan, setiap perekonomian, setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka semua Tuhan dapat bekerja dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan, membawa bangsa Indonesia mengalami transformasi, mengalami kemajuan Tuhan. Dan bangsa ini Tuhan dipakai oleh Engkau Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa ya Tuhan, dan akan kembali ke Yerusalem Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang telah kami sediakan ya Tuhan. Kiranya Kau yang sucikan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Kau yang layakkan ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Solatkan haleluya. Karena kita bersuka cita, karena kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari sembah Dia. Lama syigara, lama syigara, lama syigara. Mari doa Tuhan, baik yang ada di tempat ini juga di rumah-rumah. Semua yang beribadah pada hari ini, datang kepada Dia, bersyukur buat kebaikannya, katakan haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, haleluya. Mari tanggalkan segala beban, tanggalkan segala dosa yang meritam. Pagi hari ini kita arahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Dia, Tuhan Yesus. Izinkan Roh Kudus bekerja saat ini atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat ibadah, buat kesempatan kami boleh datang ke tempat ini, buat kesempatan kami boleh memuji meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan kebenaran Tuhan, pesan-Mu bagi gereja, bagi kami. Memakai hamba-Mu Tuhan, biarlah lidah bibir hamba-Mu dalam mengurangkan Tuhan untuk menyampaikan pesan ilahi bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus mengurapan turun atas setiap umat Tuhan, baik yang di tempat ini juga di rumah-rumah. Setiap kami boleh menangkap pesan Tuhan dengan benar, kami boleh terus dibimbing untuk melakukan firman dan mengalami janji berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Roh Kudus pada setiap kami, berbicaralah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Silakan duduk bagi kasih Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwa saat ini kita bersuka cita karena kita terus diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan menganugerahkan hal yang luar biasa di masa-masa pandemi, di tengah pandemi, tapi kita tetap bisa beribadah sampai hari ini. Pagi hari ini saya bagikan tentang Kingdom of God, kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kita sering mendengar kata ini, dan kalau kita baca Alkitab dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus selalu berkata, sering mengucapkan, sering berkata tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Apa itu kerajaan Allah? Kalau bicara tentang kerajaan, maka kerajaan itu berbicara tentang suatu pemerintahan. Pemerintahan di mana ada seorang raja sebagai kepala pemerintahan. Kalau di era modern ini masih ada beberapa negara yang sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Ada Britania Raya, ada kerajaan Inggris, ada kerajaan Belanda. Kalau di Indonesia ada beberapa kerajaan yang masih eksis sampai hari ini meskipun tetap ada dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada di Yogyakarta, ya, Raja Jawa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Pemerintahan kerajaan adalah diperintah oleh orang raja. Dan bicara tentang kerajaan Allah, maka di situ adalah wujud pemerintahan Allah, di mana Allah kita, Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia yang memerintah sebagai raja, memiliki otoritas dan berdaulat, berkuasa penuh atas seluruh yang ada di muka bumi, bahkan di bumi dan di surga. Kenapa? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tapi kita akan lihat apa yang Tuhan Yesus mau mengenai prinsip dari kerajaan Allah ini. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ke 10, saya bacakan. Karena itu berdoalah demikian,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus di mana dia mengajarkan doa kepada umat manusia, pada orang percaya, pada kita, tentang doa Bapa kami. Bahwa doa Bapa kami doa yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengajarkan ini supaya di awal doa ini kita mempermuliakan Bapa kita di surga. Tapi ada hal yang luar biasa di sini, dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Allah yang pemerintahannya tidak terbatas, Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan sekedar memerintah di surga, tapi seluruh alam semesta. Tapi kenapa Tuhan berkata supaya kerajaan Tuhan juga ada di bumi? Tuhan mau orang percaya menghadirkan kerajaannya di muka bumi supaya di bumi seperti surga. Karena pada dasarnya bumi ini, dunia ini, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia dikuasai oleh si jahat. Pada awalnya Tuhan memberikan kekuasaan kepada Adam dan Hawa untuk menguasai seluruh bumi, berkuasa atas seluruh bumi. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dengan kata lain dia mengikuti perintah iblis, maka dia menyerahkan kekuasaan itu kepada iblis, kepada si jahat. Kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 di sini Alkitab menjelaskan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, dibenarkan oleh darah Yesus, kita berasal dari Tuhan. Tetapi yang harus kita tahu juga bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dan itu kerinduan hati Tuhan, supaya kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Apa yang terjadi ketika dunia di bawah kuasa si jahat? Itulah yang terjadi, dan hari-hari ini kita melihat itu. Ada dosa di sana, ada kekerasan, ada kedengkian, ada pembunuhan, ada banyak hal yang tidak baik yang terjadi di muka bumi. Semua saling bersaing untuk mengalahkan satu dengan yang lain. Bangsa bangkit melawan bangsa, ada banyak peperangan terjadi di dunia. Kenapa? Karena dunia berada di bawah kuasa si jahat. Makanya kalau kita melihat hari-hari ini, banyak orang sedang mengalami ketakutan. Pandemi yang terjadi mengakibatkan banyak orang ada dalam ketakutan, kegelisahan. Siapa yang berada di balik semua itu? Saya percaya si jahat yang menebarkan roh ketakutan. Kenapa? Dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itulah orang percaya punya suatu tugas untuk kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Di mana? Dimulai dari kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, di tempat kerja saudara, di tempat di mana kita berada, kita hadirkan kerajaan Allah. Kita hadirkan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kita akan melihat dua ayat ini. Dalam Roma pasal yang 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal suatu yang fisik, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti kan, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah berbicara tentang kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Maka kalau kita melihat dari dua ayat ini, kerajaan Allah berbicara tentang 4 hal ini: kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Iblis datang untuk mencuri, membunuh,
dan membinasakan. Hari-hari ini banyak orang tercuri damai sejahteranya. Hari-hari ini banyak orang Kristen, orang percaya yang tidak mengalami damai sejahtera, diliputi dengan ketakutan. Ada intimidasi jahat di sana, kehilangan sukacita, bahkan seolah-olah kehilangan kuasanya sebagai orang percaya. Padahal Tuhan berkata bahwa kita itu punya kuasa untuk menginjak ular, mengalahkan musuh. Artinya kita berkuasa atas pekerjaan dari si jahat. Kita punya kuasa untuk memenangkan setiap pertandingan dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang percaya yang kehilangan itu semua karena iblis mencurinya. Dan tujuan iblis mencuri dan membunuh. Kita mulai kehilangan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan, dan goalnya adalah kebinasaan kekal. Jadi orang percaya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus bisa menghadirkan kerajaan Allah. Damai sejahtera harus kita miliki, tidak tergoyahkan dengan apapun. Sukacita kita tidak boleh hilang hanya karena kita berada dalam situasi pandemi hari-hari ini. Lalu bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi? Berapa hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Dan saya rindu kita bisa menangkap ini sungguh-sungguh supaya kerajaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus menerapkan prinsip kebenaran. Ingat, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Berarti kan kerajaan Allah adalah soal kebenaran dan damai sejahtera. Ketika kita menerapkan prinsip kebenaran dalam hidup kita, maka akan ada damai sejahtera. Jadi terapkan prinsip kebenaran, hidup dalam kebenaran. Apapun situasi dan kondisi hari-hari ini, anak-anak Tuhan, orang percaya harus menerapkan prinsip kebenaran. Ketika kita diperlakukan tidak baik, kita harus tetap memberkati. Itu prinsip kebenaran. Kalau kita ada dalam kebenaran, kita akan merasakan damai sejahtera. Sebagai contoh ini, ketika kita naik kendaraan bermotor, katakanlah naik sepeda motor, surat-surat kita lengkap, kita memakai helm, semuanya lengkap, kita berada di jalur yang tepat, di jalan yang benar, tidak melanggar lampu merah, tidak melanggar jalur perboden. Ketika kita tahu di depan ada rahasia, kita akan tetap tenang dan damai sejahtera. Kita tidak akan takut, karena kita ada dalam kebenaran. Tetapi jika kita tidak lengkap surat-suratnya, tahu di depan ada rahasia, apa yang terjadi? Kita akan mencari jalan, mungkin jalan-jalan tikus, jalan kampung, supaya kita tidak lewat rahasia itu. Ada perasaan tidak tenang dalam hati kita. Benar? Ya, benar berarti pengalaman. Ya. Tapi jika kita semuanya benar, lengkap semuanya, mau ada rahasia 10 kali dalam sehari, kita tidak akan takut. Prinsip kebenaran berarti prinsip firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sang kebenaran itu sendiri adalah Yesus Kristus, sang firman Tuhan yang hidup. Jika kita mendengarkan firman-Nya, mempercayai sepenuhnya tanpa kompromi, dan menerapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, berarti kan maka iman kita akan semakin bertumbuh. Jika iman semakin bertumbuh dan kokoh, kita tidak akan tergoyahkan dengan angin atau bahkan badai dalam kehidupan kita. Jika kita menerapkan prinsip kebenaran dalam kehidupan kita, hari-hari ini ketika dunia sedang mengalami goncangan demi goncangan, kita tetap akan tenang dan damai sejahtera, tidak terpengaruh dengan badai kehidupan yang terjadi hari-hari ini.
Saya diingatkan kisah dari Petrus ketika berjalan di atas air. Ketika mereka sedang berlayar, tiba-tiba Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Semula mereka takut, murid-murid. Mereka kira itu hantu. Perhatikan kadang-kadang Tuhan dan hantu sering kebalik-balik. Dan perhatikan bahwa yang kita cari adalah Tuhan. Lalu ketika mengetahui itu Tuhan Yesus, Petrus berkata, Tuhan, jika itu Engkau, izinkanlah aku berjalan di atas air mencapai Engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, lakukan. Apa yang terjadi? Petrus berjalan di atas air. Dia memandang kepada Tuhan Yesus. Dia memandang kebenaran. Dia percaya dengan firman-Nya. Dia percaya dengan perkataan Tuhan. Dia berjalan di atas air. Dia bisa berjalan. Tapi apa yang terjadi? Ketika kemudian Petrus memandang sekelilingnya, dia melihat ada awan yang mungkin gelap, atau ada hembusan angin di sana, ada ombak. Dia terpengaruh dengan itu semua, dan Petrus tenggelam, mulai tenggelam. Dan saat itulah dia berdoa, Tuhan tolong. Dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan Tuhan menolong. Jika kita melihat apa yang terjadi sekeliling, tanpa mendengarkan firman Tuhan, tanpa memegang prinsip kebenaran, tanpa mempercayai firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kita, kita akan terpengaruh dengan situasi yang terjadi hari-hari. Iman kita menjadi goyah, iman kita menjadi lemah. Kita sudah berapa lama ibadah secara onsite, mulai dari bulan Agustus sampai hari ini. Tapi masih ada jemaat Tuhan yang masih takut untuk datang beribadah ke gereja. Mari kita cek rohani kita hari ini. Apakah damai sejahtera itu ada? Ataukah kita diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan? Protokol di gereja kita itu sangat ketat, lebih ketat dari instansi pemerintah. Kalau kita datang ke kantor pemerintahan, tidak seketat protokol kesehatan yang terapkan di tempat ini. Kalau kita datang ke bank, katakanlah Bank di Wonosobo yang terkenal, protokolnya tidak seketat apa yang terjadi di tempat ini. Hari-hari ini kasus COVID terutama di Wonosobo juga semakin meningkat. Artinya kita bisa, seandainya akan terpapar, bisa tempat di mana saja. Ini perhatikan. Jika kita sudah bisa keluar rumah, aktivitas seperti sedia kala, kondisi badan kita sehat, kita sudah bisa ketemu orang, artinya kita sudah bisa atau sudah siap untuk datang beribadah. Kalau ada dari kita yang masih takut terpapar ketika di gereja, saya kasih gambaran ini. Seandainya peluang atau resiko terpapar itu 50-50, katakanlah sama, mau di gereja atau dimanapun sama, bisa terpapar. Tapi saya yakin sebenarnya di gereja jauh lebih aman dengan apa? Karena protokolnya sangat ketat. Tapi seandainya resikonya sama, ketika kita datang beribadah, kita sudah memilih untuk kita melakukan firman. Kita datang ke rumah Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Dia, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang membedakan. Karena itu pandang kebenaran supaya kita tidak goyah dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Terapkan prinsip kebenaran itu dalam kehidupan kita. Percayai firman-Nya, lakukan firman-Nya. Percayai tanpa kompromi. Percaya bahwa firman Tuhan, ya dan amin, betul, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Nya. Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Prinsip kebenaran akan membawa kita mengalami damai sejahtera. Dan percayalah, ketika damai sejahtera, itulah kerajaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua,
Bagaimana supaya kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita? Yang kedua, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kerajaan surga soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Kalau kita ingin mengalami sukacita, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan, kita memiliki kuasa dari tempat tinggi, hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kita harus penuh dengan Roh Kudus? Bagaimana supaya kita penuh dengan Roh Kudus? Agar penuh dengan Roh Kudus, maka kita harus membangun manusia roh kita, manusia batinnya kita, manusia rohani kita harus dibangun. Beri makanan yang terbaik untuk manusia roh kita. Izinkan hidup kita, pikiran kita banyak mendengarkan firman Tuhan, adalah makanan rohani. Bawa hati kita terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dalam kehidupan kita. Berikan waktu yang terbaik untuk kita bersekutu dengan Tuhan dalam keintiman. Ketika itu terus dilakukan, maka manusia roh kita akan semakin kuat, dan kita akan mengalami sukacita. Sukacita kita tidak terkondisikan dengan apapun, karena sukacita dari Roh Kudus tidak tergoyahkan dengan situasi yang ada hari ini. Pada masa awal gereja mula-mula, banyak murid-murid mereka yang mengalami siksaan karena mempertahankan imannya kepada Tuhan. Tapi Alkitab mencatat mereka bersukacita. Kenapa ketika mereka mengalami siksaan, mereka mengalami aniaya, tapi mereka bersukacita? Karena sukacita yang diberikan Roh Kudus tidak terkondisikan dengan apapun. Bahkan itu hal-hal yang tidak enak secara jasmani, hal-hal yang tidak enak bagi daging kita, tapi hati kita tetap bersukacita. Apa yang terjadi dengan hari-hari ini cara mengurangi sukacita kita? Kalau kita mulai kehilangan sukacita, cek diri kita hari-hari ini. Yang harus kita lakukan adalah membangun manusia roh itu. Bangun manusia roh. Bangun manusia roh kita, supaya kita tidak kehilangan sukacita, dan kita menjadi orang yang penuh kuasa. Amin. Bangun manusia roh. Karena kerajaan Allah berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus, berbicara tentang kuasa. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita membangun manusia roh kita. Yang ketiga, telah menjadikan dia Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kerajaan itu, kepala pemerintah adalah seorang Raja. Kerajaan Allah pemerintahannya adalah Tuhan Yesus yang memerintah sebagai Raja, dan dia harus dijadikan sebagai Raja dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Jadikan Yesus sebagai Raja. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya berbicara tentang yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya ditambahkan kepadamu. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, oleh umat manusia yang tidak mengenal Tuhan? Mereka mencari kekayaan, kemuliaan bagi dirinya sendiri. Mereka mencari kehormatan. Tapi prinsip firman Tuhan, prinsip kebenaran jelas berkata di sini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritaskan dia sebagai Raja. Prioritaskan dia, sang Raja itu sebagai yang utama dalam hidup kita. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Adalah prinsip yang tidak bisa diubah. Kalau kita ingin mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan kita, tempatkan dia di tempat yang sesungguhnya. Karena Yesus adalah Raja. Tempatkan dia dalam hati kita sebagai Raja. Sebagai Raja dalam kehidupan kita. Di mana? Di dalam rumah saudara, dalam tempat kerja saudara, di sekolah kalian, anak-anak muda, di pergaulan kalian,
tempatkan dia sebagai raja, maka kita akan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Terakhir saya mau pesan salah satunya kepada para orang tua. Karena saudara memiliki anak-anak, dari anak-anak usia sekolah minggu sampai pemuda. Ajarkan kepada anak-anak saudara untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran. Ajarkan kepada anak-anak saudara untuk mencari kebenaran terlebih dahulu, untuk mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Hari-hari ini lewat Bapak Rohani kita terus dapatkan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan bangkitkan generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, yang bergerak untuk menjadi berkat bagi Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Tapi perhatikan, saat Tuhan punya rencana bagi generasi ini, maka iblis pun berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Iblis berusaha menghancurkan generasi ini. Kita berkata, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang hanya mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, anak-anak menjadi pemberontak, tidak taat kepada orang tua. Itu yang terjadi. Kenapa? Iblis berusaha menghancurkan generasi ini. Tapi orang percaya enggak, bawa anak-anak saudara untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ajarkan mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan sekedar pengetahuan tentang Tuhan, tapi mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Saya mau bagikan dua kisah yang berbeda. Yang pertama, inilah seorang yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, namanya Isabella Guzman. Saya pikir ini orang Indonesia atau Malaysia, karena ada nama Guzman misalnya, tapi ternyata orang Amerika. Tahun 2013 dia melakukan sebuah hal yang sangat-sangat sadis. Dia membunuh ibunya sendiri. 79 tikaman di wajah dan di leher. Tapi perhatikan, ketika dia diadili, dia sempat tersenyum kepada kamera tanpa perasaan bersalah. Akhirnya dia divonis bebas karena hakim menganggap dia terkena skizofrenia atau gangguan kejiwaan. Perhatikan, ini adalah gambaran dari generasi akhir zaman. Karena seorang psikolog, seorang pakar berkata bahwa generasi ini terlalu banyak diajari tentang kecerdasan intelektual tanpa kecerdasan spiritual. Ini yang mengakibatkan generasi ini menjadi pemberontak, berani menentang orang tua, hidup dalam kesia-siaan. Dan itu pesan bagi para orang tua, ajari mereka untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau Bapak Ibu mengajari anak-anak saudara, berarti kita harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kisah yang kedua adalah kisah yang luar biasa. Kisah pada masa perjanjian lama. Ada 4 orang anak muda yang hebat dan luar biasa, anak-anak yang cakap. Nama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka masih muda, mereka harus dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan, bahkan dibawa ke tempat yang jauh dari negerinya. Mereka diganti namanya, dipaksa untuk menyembah dewa asing di negeri itu, di negara Babilonia. Tapi Daniel, pasal yang pertama ayat yang ke-8, Alkitab berkata, Daniel berketapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Dan apa yang terjadi dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka didapati 10 kali lebih cerdas dari anak-anak muda yang ada bersama dengan mereka yang dididik dalam pemerintahan kerajaan Babilonia. Bahkan kalau kita lihat apa yang terjadi selanjutnya, kita baca dalam buku Daniel, dalam kitab Daniel, mereka dipercaya oleh sang raja untuk membantu pemerintahannya. Bahkan mereka membuat sang raja mengakui sang Allah yang maha tinggi, Allah
yang mereka sembah. Artinya apa? Mereka bisa menghadirkan kerajaan Allah di mana mereka berada. Pertanyaannya, bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa mengalami itu? Jawabannya satu hal. Karena dari kecil orang tua mereka mengajarkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari kecil mereka dididik untuk hanya setia berbakti kepada Tuhan. Apa yang diajarkan oleh orang tua mereka? Orang Yahudi selalu mengajarkan kepada anak-anak mereka, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, segenap akalmu, dalam seluruh hidup. Dan itu disampaikan berulang-ulang. Itu yang membuat mereka tidak mau menajiskan dirinya, punya ketetapan hati untuk setia kepada Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Dan bagi orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya diberikan, ditambahkan dalam kehidupan mereka. Satu ayat terakhir bagi orang tua, musik boleh maju ke depan. Satu pesan terakhir untuk orang tua dan bagi kita semua. Perhatikan ini, Mazmur 92. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mereka yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mereka mengalami berkat dan janji Tuhan. Hari-hari ini mari kita cek kehidupan rohani kita, cek apa yang terjadi dengan diri kita. Saudara dan Tuhan yang tahu semuanya. Kita izinkan Roh Kudus bekerja menjamah saudara. Apa yang terjadi dengan kita hari-hari? Apakah kita diliputi dengan ketakutan dan kegelisahan? Apakah kita mencari Tuhan dengan segenap hati? Apakah kita masih ragu-ragu dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita selama ini? Tuhan mau kita menghadirkan kerajaan Allah. Kita harus memiliki kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan tentu saja kebenaran dan kuasa di bagian kita. Itu yang kita miliki dan kita bagikan dimanapun kita berada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. 3 hal ini saya bagikan kepada saudara, mencari kerajaan Allah. Yang pertama, saudara harus berada dalam prinsip kebenaran, menerapkan prinsip kebenaran. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, jadikan dia, Yesus Tuhan, sebagai Raja dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan, firman Tuhan, mari kita berdoa, mari kita berdiri, siapkan hati kita untuk firman, untuk terus Tuhan berbicara cara pribadi. Ketika saya berhenti berbicara, tapi hari itu Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan saudara, baik saudara yang tempat ini juga di rumah-rumah. Halamasika, halamasika, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya.
menjadi maksud Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Saya selalu berdoa supaya setiap firman yang diberitakan sungguh-sungguh boleh menjadi rema. Saudara hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara, dalam benak atau konsep kita itu seperti apa? Kalau kita mungkin sedang main game atau film animasi atau apa, seringkali kita melihat ada satu tokoh yang hidup, dia itu dilingkupi misalnya seperti dengan lingkaran, ya, oke, ya, dan dia punya kekuatan, dia punya kuasa. Saudara, anak-anak Tuhan yang tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu dia alami, dia nikmati di mana, saudara? Di gereja? Halo? Hanya di gereja? Tidak. Saya diingatkan tentang satu ayat ini, bahwa tadi disampaikan tentang kerajaan Allah, kita harus sungguh-sungguh melakukan prinsip kebenaran, ya, kembali kepada firman, lalu penuh dengan Roh Kudus dan menjadikan Yesus sebagai Raja. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bawahnya mana? Ini harus terus diulang-ulang supaya kita itu nangkep, saudara. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita lebih jelas. Yuk baca sama-sama ya, 2, 3. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum, kok hilang suaranya, tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Turuti kemauan Allah, miliki ketenangan hati. Yang Tuhan mau Anda tenang, sukacita, atau hidup dalam ketakutan? Anda jawab sendiri. Yang Tuhan mau kita berjalan dalam ketenangan, keyakinan iman di hadapan Tuhan di tengah pandemi yang bagi banyak orang itu begitu mengerikan. Kerajaan Allah dalam kehidupanmu yang melingkupi, yang menguasai saudara, itu akan tetap bersama-sama dengan saudara, asalkan kau tidak keluar dari sana, saudara. Di rumah, ketika engkau ke tempat pekerjaan, ketika saudara ke tempat umum, ketika engkau ke gereja, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu tetap melingkupi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, tangkap ini baik-baik, saudara. Hidupmu tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Dengar baik-baik. Dalam sharing saya dengan beberapa gembala dan kemarin dengan Pak Ruby, ini yang terus diingatkan dan ini yang terus di-sharingkan, bahwa banyak orang dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, lebih dari dia hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, buka hati dan buka kedua tanganmu. Sungguh-sungguh nyatakan dengan segenap hatimu bahwa aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara boleh tetap membuka mata dan baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini, ganti dengan diri saudara. Tetap buka hati, buka kedua tangan kita. Kita baca dan seseorang itu diganti dengan saya, saudara. Oke? Siap ya? Lakukan ini sebagai doa kita, sebagai satu pengakuan dan pernyataan kita. 2, 3. Sebab kalau Allah
memerintah hidup saya. Apa yang saya boleh makan dan minum lebih keras tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa saya menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Dia. Karena kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncang, tidak tergoncangkan, tidak tergoncangkan oleh apapun. Bapak hamba berdoa bagi segenap umat-Mu, tetap buka tangan-Mu, saudara. Terima pengurapan Roh Kudus atas kehidupan-Mu, saudara. Terima, Engkau adalah umat Allah, Engkau adalah kepunyaan Allah. Engkau bukan berasal dari dunia ini, tapi Engkau berasal dari Allah. Meskipun Engkau masih menjejakkan kaki di bumi ini, tetapi Engkau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selubung dibukakan di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang masih menghalangi pengertian umat Tuhan dihancurkan di dalam nama Yesus. Roh hikmat dan wahyu, pengertian akan kebenaran jadi rema. Firman ini menjadi rema dalam kehidupan umat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Selamat menikmati hidup dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Terima kasih Bapa, Engkau terus mengurapi memakai hamba-Mu PDB Yefta Suhartoyo. Terus berikan hikmat pengurapan Roh Kudus, memakai hamba-Mu semakin tajam dan mengerti kehendak Allah untuk disampaikan dalam setiap pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap para pelayan Tuhan yang melayani ambil bagian hari ini. Jerih payah mereka tidak sia-sia. Seluruh umat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan, kami sungguh-sungguh boleh hidupi firman ini dan kami boleh bagikan kepada setiap orang. Kami membuka hati, mengangkat kedua tangan kami. Saudara, pandang kepada Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi saudara, Bapa yang kasih-Nya, kuasanya, perlindungannya tidak pernah berhenti dalam kehidupanmu, tidak pernah berlalu dalam kehidupanmu, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Perlindungan Allah sempurna atas hidupmu dimanapun kau berada. Karena itu biarlah tetap kau menjaga hatimu, tetap terfokus kepada Dia, terfokus kepada firman. Engkau yang hadir mendengar firman Tuhan dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa di surga dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama